Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Adapun pertemuan hari ini adalah tentang Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Namun demikian, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita tebarkan senyum terindah kita. Kita berikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, agar pada hari ini kita semangat kembali. Silahkan berikan senyuman kepada teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, doa Ustadz, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan bagi yang sakit, dan senantiasa dijaga oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran pada sesi-sesi berikutnya. Berikut ini Ustadz sampaikan aturan belajar kita, adab belajar kita selama 1 jam ke depan. Yang pertama, kita awali dengan berdoa. Karena dengan berdoa, insya Allah Allah akan mudahkan semua aktivitas kita. Nah, anak-anakku, mari kita angkat tangan kita memohon kepada Allah, kita berdoa yang khusyuk, mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah. Silahkan angkat tangan kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai doanya. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. Kemudian peraturan yang kedua adalah be on time, datang tepat waktu. Nah, Ustadz mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena hari ini kalian sudah datang tepat waktu. Yang ketiga, fokus ketika belajar. Selama mengikuti pembelajaran, Ustadz berharap teman-teman bisa fokus supaya ilmu yang Ustadz berikan bisa kalian serap dengan sempurna. Kemudian, peraturan yang selanjutnya adalah tetap berada di area tempat duduknya. Ustadz berharap kalian fokus di tempat duduk kalian sehingga bisa mendengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Adapun aktivitas nanti ketika berkelompok, ketika bermain games, itu kalian boleh berpindah dari tempat duduk kalian. Namun demikian tetap mengikuti aturan yang kita sepakati bersama atau aturan yang sudah Ustadz sampaikan. Peraturan selanjutnya, jika kalian hendak ke toilet, hendaklah izin kepada Ustadz, ya, supaya Ustadz bisa tahu kemana kalian akan keluar kelas. Dan peraturan yang terakhir, selama belajar tidak boleh makan. Nah, ini bagian adab dalam belajar supaya kalian bisa fokus. Nah, selanjutnya kita belajar apa ya hari ini? Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Ustadz akan menampilkan 3 gambar. Di sini ada gambar gajah, ada gambar burung, dan ada gambar Ka'bah. Kira-kira dari 3 gambar yang sudah Ustadz tampilkan, kita akan belajar tentang apa? Boleh angkat tangannya? Yang bisa menjawab? Ada gambar gajah, burung, dan gambar Ka'bah. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Tahukah kalian Quran surah Al-Fil? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Nah, alhamdulillah. Jika ada yang hafal, yuk kita baca Quran surah Al-Fil bersama-sama. Tentu saja dengan adab membaca Quran yang baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, terima kasih. Teman-teman, kalian sudah membacakan Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang kalian baca, apa yang kita baca pada pertemuan pembelajaran hari ini bisa memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih Quran Surah Al-Fil itu? Nah, mari kita lihat gambar yang ada, slide yang ada di sini. Yang pertama, Quran Surah Al-Fil adalah Quran surat yang ke-105 di dalam Quran. Nah, urutannya di dalam Quran, surah Al-Fil ada di urutan ke-105, masuk di dalam juz 30. Kemudian, Quran surah Al-Fil Allah turunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Maka, ayat yang turun di Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Sekali lagi, ayat Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad turunnya di kota Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Yang selanjutnya, Al-Fil sendiri itu artinya adalah gajah. Satu lagi, Al-Fil memiliki arti yaitu gajah. Adapun jumlah ayat yang ada di dalam Quran surah Al-Fil hanya 5 ayat seperti yang sudah kalian baca tadi. Insya Allah dengan 5 ayat yang ada di Quran surah Al-Fil bisa memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Nanti kita akan mempelajari hikmah apa yang terdapat di dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Yang selanjutnya adalah kandungan apa yang terdapat di dalam Quran surah Al-Fil. Di antaranya adalah Allah akan melindungi Ka'bah dari serangan Raja Abraha. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada seorang gubernur yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia memiliki pasukan tentara yang luar biasa. Suatu ketika Abraha ini iri dengan apa yang terjadi di kota Mekah. Waktu itu kota Mekah banyak dikunjungi oleh orang untuk mengunjungi Ka'bah, dan di kota Mekah juga menjadi pusat jual beli pada saat itu. Kemudian Raja Abraha ini iri karena tempat tinggalnya sepi. Kemudian Abraha mendirikan satu buah bangunan yang sangat megah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menandingi bangunan yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Harapannya Abraha dengan dibangunnya bangunan yang Abraha bikin, orang-orang yang tadinya mengunjungi kota Mekah, mereka akan mengunjungi tempat yang Abraha bangun. Namun demikian, kehendak Allah berbeda. Allah tetap membuat kota Mekah menjadi ramai, menjadi semakin banyak dikunjungi oleh orang-orang. Akhirnya, Abraha pun geram. Abraha pun marah. Kemudian Abraha mengumpulkan pasukannya beserta gajah-gajahnya untuk kemudian menyerang kota Mekah dan berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Allah tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa menandingi kekuatan Allah. Akhirnya Allah jaga Ka'bah, Allah mengutus burung ababil untuk mengambil batu dari neraka, kemudian menjatuhkan batu-batu tersebut ke dalam pasukan Abraha dan gajah-gajahnya.
Akhirnya pasukan Abraha semuanya tewas. Itu cerita singkat tentang Quran surah Al-Fil. Nah, anak-anakku, dari surat ini Allah memperingatkan kita, umat muslim, bahwa ada satu peristiwa yang sangat luar biasa pada zaman dahulu. Peristiwa yang telah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang membinasakan pasukan Abraha dengan niat jahatnya itu. Oleh karenanya, mari kita jadikan kisah ini sebagai bahan refleksi. Agar apa? Agar kita senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Nah, di sini kita akan belajar hikmah dari adanya Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Apa saja hikmahnya? Mari kita lihat di slide. Yang pertama adalah Allah Maha berkehendak. Seperti tadi yang sudah Ustaz sampaikan, bahwa segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini tidak akan terjadi atas izin Allah. Dan Allah lah yang memiliki kekuasaan itu. Oleh karenanya, kita sebagai hambanya Allah hanya boleh berharap, berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang kedua adalah tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Dari kisah surah Al-Fil, walaupun Abraha memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki tentara yang banyak sekali, namun demikian kekuatan itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kekuatan Allah maha luar biasa, maha dahsyat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah jangan iri. Quran surah Al-Fil mengajarkan kepada kita salah satunya adalah jangan sampai kita memiliki sifat iri seperti halnya yang dimiliki oleh Abraha. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik yang seharusnya kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita ucapkan kepada Allah itu akan memberikan rezeki lebih kepada kita, akan memberikan ketenangan kepada kita, akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan berikan rezeki yang lebih untuk kita. Dan rezeki itu luas, bukan hanya bersifat materi, tapi bisa jadi kesehatan, teman yang baik, keluarga yang baik, dan banyak hal. Makanya Ustadz berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang paling mudah kita ucapkan Alhamdulillah. Hari ini kita bisa makan, Alhamdulillah. Bersyukur juga bisa kita lakukan dengan perbuatan. Kita berbagi kepada orang lain, kita bersedekah kepada orang lain. Itu juga bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita, memberikan ilmu untuk kita, agar kita senantiasa berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatannya, selalu belajar, jangan lupa untuk senantiasa menjaga amal ibadah kita kepada Allah. Akhirul kalam, Ustaz tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.